Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Sampurasu. Rahayu Sagung Dumadi, mari kita bertekad saat ini, di sini, sekarang, dan seterusnya. Kita semua menjadi sumber cinta, sumber sukacita, sumber keberkahan, sumber kedamaian bagi semua makhluk di semua tingkatan, di setiap ruang dan waktu, dimanapun mereka berada. Tidak boleh lagi ada makhluk lain yang berkurang kebahagiaannya dengan kehadiran kita. Tidak boleh lagi ada makhluk lain yang menderita karena tindakan kita, karena setiap makhluk pasti ingin bahagia, setiap makhluk pasti tidak mau menderita seperti kita. Segala puji hanya milik Allah, energi universal, sang kehadiran, sang keberadaan yang meliputi semesta raya, meliputi seluruh bentuk, meliputi ruang kosong tanpa batas, meliputi seluruh bintang, meliputi seluruh planet, meliputi seluruh makhluk. Dia adalah daya semesta yang memberikan kehidupan pada semuanya. Dia hadir bersama kita saat ini, meliputi seluruh sel dalam tubuh kita, memberikan daya kepada kita. Dia adalah tubuh batin kita sendiri. Dia yang telah mengantarkan kita ke tempat yang penuh berkah. Dia yang telah memberikan kemampuan kita melihat, mendengar, memegang, melangkah. Dan semua kemewahan itu dipersembahkan karena cintanya kepada kita. Mari kita puji Dia dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Mari kita rasakan kehadirannya. Fokuskan pada tubuh batin kita. Belajar merasakan dayanya dari dalam. Belajar hening sejenak. Rasakan detak jantung kita. Rasakan aliran energi lewat nafas kita. Sambil merasakan itu, kita mohon ridhonya, mohon berkahnya. Kiranya ilmu yang dibicarakan kita hari ini menjadi syafaat bagi kita, yang akan menolong kita, mengangkat derajat kita, mengangkat kesadaran kita, membuat hari-hari kita semakin penuh dengan sukacita dan kegembiraan, membebaskan segala kehampaan batin kita, menjadi cahaya bagi kegelapan jiwa kita, seraya menyapa asmanya dengan kelembutan dan cinta, dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini saya akan berbicara hal yang sangat penting, yaitu tentang kebangkitan. Dan kebangkitan ini adalah hak semua jiwa. Hak. Artinya, setiap jiwa itu di ruang dan waktunya pasti akan mengalami kebangkitan. Soal waktu saja. Ada yang cepat, ada yang lambat. Itu aja perbedaannya. Karena Allah sendiri mengatakan, yahdillahu linurihi mayyasha. Aku akan menunjukkan kepada cahayaku siapa yang aku kehendaki. Dan siapa yang akan dikehendaki oleh Allah? Ya mereka yang punya kehendak. Orang yang tidak punya kehendak sampai kapanpun
ya tidak akan dikehendaki. Ya gitu-gitu aja hidupnya. Sebelum saya memasuki kajian ini, saya ingin bercerita sedikit tentang astronomi. Karena banyak manusia yang mengira bahwa yang namanya alam semesta itu seolah-olah hanya bumi ini aja. Padahal kalau kita lihat potret dari teleskop Hubble, teleskop James Webb punya NASA, ternyata jumlah bintang di alam semesta ini miliaran, bahkan mungkin triliunan. Setiap bintang punya planetnya sendiri-sendiri. Setiap planet punya satelitnya sendiri-sendiri. Contoh sederhana aja. Salah satu dari yang ada di galaksi Bima Sakti itu ada matahari. Matahari itu bintang. Nah, ternyata di sekitar matahari ini ada beberapa planet. Salah satunya adalah bumi kita. Dan ternyata bumi kita juga punya satelit, namanya bulan. Dan ternyata setiap planet juga punya satelitnya masing-masing. Hasil perhitungan astronomi di satu galaksi saja, ini namanya galaksi Bima Sakti. Planet yang kayak bumi ini diperkirakan jumlahnya tidak kurang dari 250 miliar buah. Yang kayak bumi ini. Sehingga setiap hari ditemukan planet-planet baru yang layak untuk hidup. Ada super bumi, ada bumi, macam-macam. Sedangkan galaksi itu jumlahnya juga miliaran. Di satu galaksi saja planet yang model bumi ini ada 250 miliar buah. Karena jaraknya sangat jauh, lalu kita tidak menyaksikannya, tidak bisa menyaksikannya dengan mata telanjang. Harus menggunakan teknologi, menggunakan teleskop. Sementara orang-orang yang dangkal pemikirannya menyangka bahwa nanti suatu saat katanya ya bumi ini akan hancur. Disebut saja namanya kiamat. Bingung saya. Kiamat sendiri aslinya bahasa Arab al-qiyamah. Al-qiyamah itu artinya adalah berdiri, bangkit. Loh kok kalau cerita kiamat selalu cerita kehancuran alam semesta? Kan berlawanan. Bahasa Arabnya sendiri al-qiyamah itu artinya bangkit, artinya bangun. Kok diartikan hancur? Kan membingungkan itu. Pertanyaannya, yang hancur tuh yang mana? Dari sekian banyak bintang, sekian banyak planet, yang hancur yang mana? Terus kalau bumi kita, tempat kita tinggal hancur, karena memang dihancurkan oleh manusia, hutannya dibabat oleh manusia, semua kandungan bumi, batu bara, timah, besi, emas, aluminium, seng, semuanya digali. Yang tersisa cuma lubang-lubang saja di bumi ini. Ya bumi ini suatu saat juga pasti lenyap. Dan bumi juga asalnya tidak ada. Bahkan bumi dengan matahari aja, beda usianya sudah 6 miliar. Matahari yang kita saksikan sekarang itu usianya diperkirakan 12 miliar tahun. Dan bumi ini diperkirakan usianya sekarang sekitar 6 miliar tahun. Dan alam semesta ini terus mengembang. Bahkan sekarang pun mungkin di tempat lain sedang tercipta bintang-bintang baru. Sedang tercipta planet-planet baru. Begitu menurut
menurut ilmu astronomi. Nah, sekarang kalau bumi ini hilang, terus bagaimana dengan kita? Bukankah jiwa-jiwa kita ini ya abadi? Bukankah jiwa-jiwa kita abadi, seabadi ilahi? Kalau bumi ini hilang, hilang aja mataharinya, pasti semua kita akan mati. Tapi yang mati apanya? Kan tubuh saja. Kan jiwa kita akan keluar dari tubuh. Ketika jiwa keluar dari tubuh, kan jiwa akan terus melanjutkan proses perjalanan jiwa. Dan pasti akan ada tubuh baru. Mungkin saja ada kehidupan baru di planet yang lain selain ini. Begitu seterusnya. Jadi yang disebut dengan kebangkitan itu, ya, pada saat jiwa ini sudah keluar dari tubuh yang lama, kemudian memasuki tubuh yang baru, sehingga ada kehidupan yang baru, itu termasuk salah satu kebangkitan. Karena memang jiwa harus melakukan perjalanan terus menerus. Bisa paham? Ya? Baik. Nah, lalu kebangkitan yang saya maksud di sini itu tidak sekedar itu. Saya mau bicara kebangkitan dalam konteks yang jauh lebih luas dari itu. Oleh karena itu, sebelum saya memasuki kajian inti dari kajian hari ini, seperti biasa saya ingin menjelaskan dulu dari sisi tata bahasa, dari sisi etimologinya, supaya kita semua mengerti. Kebangkitan itu kan berasal dari kata bangkit. Itu kata dasarnya. Setuju ya? Oke. Seperti saya bilang tadi, kebangkitan itu dalam bahasa Arab al-qiyamah. Kata dasarnya adalah qiyam. Qiyam itu artinya bangkit. Qiyam itu artinya berdiri. Makanya ibu bapak lagi tidur, bangun, melaksanakan sholat tahajud. Kan disebutnya juga qiyamul lail. Qiyam itu bangkit, lail itu adalah malam. Bangkit tengah malam, namanya qiyamul lail. Ya toh? Begitu. Nah, jadi kata dasar dari kebangkitan itu adalah bangkit. Bangkit itu ada dua. Bisa bangkit secara fisik, bisa bangkit juga secara figuratif dalam sisi bahasa. Bangkit secara fisik, sederhana aja. Ya. Bapak Ibu sedang apa sekarang? Sedang duduk. Ya. Coba bangkit semuanya. Coba bangkit semuanya. Tuh. Ya kan? Tuh. Ada yang lambat, ada yang cepat ya. Itu. Jadi bangkit itu artinya apa? Berubah posisi kan? Ya toh? Dari duduk jadi berdiri. Kan gitu. Itu namanya bangkit. Jadi bangkit itu secara umum adalah berubah posisi. Bangun dari posisi duduk menjadi berdiri. Hancur enggak Bapak Ibu? Enggak kan? Enggak hancur kan? Iya, sekarang duduk lagi. Saya cuma ngetes saja, ini pada sehat apa tidak gitu ya. Ya, tadi ada yang cari pegangan ya. Cari pegangan. Enggak apa-apa, dites ya. Makanya sehat itu bukan tidak sakit Ibu Bapak, ya. Sehat itu tidak sama dengan tidak sakit. Sehat itu ya kita bisa bergerak selincah anak-anak. Itu sehat namanya. Ya. Jadi kalau mau berdiri, berdiri, mau lari, lari gitu. Nah, sehat itu begitu, selincah anak-anak. Tidurnya sepulas anak-anak. Ya, gitu. Batinnya pun semerdeka anak-anak. Itu sehat itu namanya. Ya. Ya, itu. Anak-anak itu kan berantem. Habis itu tetap main lagi. Nah, itu sehat namanya. Ya. Kalau kalian kan habis berantem seumur-umur ya, terus aja dendam. Nah, ini enggak sehat. Enggak sehat. Makanya sehat itu seperti anak-anak. Ya. Makanya dalam sebuah kitab
Ya, kitab suci dikatakan kamu tidak akan pernah memasuki surga sebelum kamu menjadi anak-anak. Jadi surga itu ya. Waktu kita anak-anak dulu ya, ketika kita mengawali awal kehidupan. Makanya saat kita lahir ke dunia, mengawali kehidupan kan disebutnya Adam. Maka Adam itu bukan manusia pertama. Adam itu awal manusia. Dulu kan kalian begitu, saat lahir ke dunia gak tahu apa-apa, tidak bisa apa-apa, tidak punya apa-apa, bukan siapa-siapa. Kan kalian gampang tertawa dulu, ya. Sekarang setelah punya apa-apa malah susah, takut kehilangan, betul nggak? Dulu kan kalian gak punya pasangan, gak cemburu dulu. Betul nggak? Setelah punya pasangan jadi susah. Mulai cemburu, takut kehilangan. Betul nggak? Pergi sebentar, ditanya-tanya. Kan jadi susah kan? Betul nggak? Coba. Nah, bagaimana caranya kita mengembalikan diri kita menjadi anak-anak? Kita harus menjadi orang yang merasa tidak tahu apa-apa. Merasa tidak punya apa-apa. Merasa tidak bisa apa-apa. Dan merasa bukan siapa-siapa. Coba, orang yang merasa dirinya siapa, lihat tuh, susah kan? Di jalan aja pengen paling dulu, pakai nguing gitu. Ya, orang penting mau lewat. Padahal semua orang kan di semesta ini penting, betul nggak? Iya. Cuman merasa dirinya seolah-olah paling penting. Nyampe kantor juga paling main catur. Tapi di jalan merasa paling penting itu. Ya kalian lah modelnya kayak gitu kan. Kecuali saya. Jadi kebangkitan itu bisa secara fisik. Ya, tadi udah dialami. Nah, kebangkitan itu bisa juga secara figuratif. Misalnya, bangkit semangatnya setelah mendengar kajian. Bangkit semangatnya setelah ada orang yang menginspirasi. Dan biasanya orang itu mengalami kebangkitan setelah mengalami keterpurukan. Ulangi ya. Biasanya orang itu mengalami kebangkitan setelah mengalami keterpurukan. Setuju dengan saya? Nah, itulah yang disalahpahami selama ini. Kiamat itu hari kebangkitan. Ya, kata Rasulullah kiamat itu sudah dekat. Dan yang menentukan kiamat, ya kalian sendiri. Mau bangkit, gak bangkit, ya terserah kamu. Dan biasanya sebelum kebangkitan diawali dengan proses kehancuran. Itu yang dipahami sehingga kiamat itu hari kehancuran alam semesta. Padahal kiamat itu artinya bangkit dan kebangkitan selalu diawali dengan kehancuran. Itu prosesnya begitu. Kalian hancur ekonominya karena bisnisnya mungkin ya kurang bagus, menempatkan uang di atas Tuhan. Lalu Tuhan yang maha pencemburu itu mengingatkan, kamu bisnisnya kurang sehat nih, menempatkan uang di atas segalanya, sehingga kamu menghalalkan segala cara untuk memperoleh uang banyak. Tuhan tidak ridho, ya sudah, hancur dulu tuh bisnisnya, supaya bangkit kesadarannya. Gitu. Timbulnya bangkit itu setelah kehancuran. Tetapi kemudian oleh kita dipahami seolah-olah ya kejadiannya benar-benar begitu. Padahal itu kan bahasa simbolik. Nanti saya tunjukkan ayatnya ya dalam Al-Quran. Tapi ngerti dulu sampai sini. Ya, pernah nggak Bapak Ibu mengalami kehancuran? Pernah. Ada nggak keinginan untuk bangkit lagi? Ada? Bagus ya. Gak apa-apa, jatuh 7 kali, gak apa-apa. Yang penting bangunnya 8 kali. Gak apa-apa, ya jatuhnya 10 kali. Yang penting bangkitnya 11 kali. Gak apa-apa. Karena jatuh itu harus dialami. Harus mengalami pengalaman itu. Kita tidak akan merasakan enaknya ketika bangkit kalau kita tidak pernah merasakan jatuh. Jadi itu sebetulnya hanya sebuah perjalanan hidup saja. Supaya kita bisa lebih matang, lebih dewasa. Ngerti ya?
kenapa ada pemahaman ya hancurnya alam semesta dikaitkan dengan kiamat. Nah, padahal itu bahasa simbolik. Konteks yang sebenarnya kebangkitan itu akan terjadi kalau kita sudah mengalami kehancuran. Betul nggak? Hancur rumah tangganya, nah, ingin bangkit lagi, menata ulang dari awal. Ada nggak yang gitu? Ada yang gitu? Atau dibiarkan aja? Nah, makanya hari kebangkitan itu yang menentukan kita sendiri. Mau bangkit atau tidak? Ya terserah Anda, kata Tuhan. Bisa mengerti sampai sini? Oke, kalau ngerti ini pelan-pelan ya. Seperti biasa, kecepatan ceramah saya masih 2 km per jam. Masih banyak polisi tidurnya nih ya. Jadi bangun dari tidur, bangun dari duduk. Ya. Bangun dari posisi tidur atau bangun dari posisi duduk sehingga berdiri, itu juga disebut bangkit. Paham ya? Oke. Nah, ada yang mengatakan kebangkitan itu hidup kembali. Sering disebut bangkit dari kubur. Nah, ini juga sering didangkalkan. Bangkit dari kubur seolah-olah ya, dari kubur katanya kubur yang dimaksud benar-benar tanah. Padahal kalau sudah hancur tubuh ini, sudah menyatu dengan tanah, bagaimana bisa bangkit? Apakah ada kebangkitan itu? Ada. Gimana caranya? Tubuh ini setelah menyatu dengan tanah diserap dulu oleh akar, jadi pohon, jadi buah. Begitu kan? Ya, jadi singkong, jadi ubi, lalu dimakan oleh manusia. Setelah itu jadi saripati, nikah, jadi tubuh baru lagi. Nah, jiwa yang tadi sudah tidak punya tubuh, mungkin saja dapat tubuh baru kemudian. Itu yang namanya hidup kembali. Itu kebangkitan. Jangan-jangan kita pun sekarang nih, yang pada hidup sekarang sudah mengalami beberapa kali kebangkitan. Jangan-jangan kita ini pernah hidup, mati. Karena belum selesai urusan kita, maka diberi tubuh lagi. Supaya kita bisa bayar utang-utang lama kita. Coba saya mau nanya, Bapak Ibu pernah nyubit orang? Sakit nggak kira-kira orang yang dicubit? Kenapa sakit? Karena punya tubuh. Betul nggak? Kan nggak mungkin ya kita dicubit nggak punya tubuh. Di sini nih ada yang nggak punya tubuh nih, mau saya cubit. Nggak adil dong. Harusnya dicubitnya pada saat punya tubuh lagi. Makanya dia punya tubuh lagi nanti. Supaya saat dicubit sama sakitnya. Masuk akal nggak? Ini yang SD dulu ya. Jangan yang tinggi-tinggi dulu. Nanti banyak yang nggak ngerti. Paham ya? Yang dijelaskan di Quran. Sebesar biji sawi kebaikan akan kembali padamu. Sebesar biji sawi keburukan akan kembali kepadamu. Rasa sakit yang ditimbulkan oleh kita pada makhluk lain, itu akan kembali sebagai rasa sakit yang sama yang kita rasakan. Makanya jangan menyakiti. Makanya kenapa saya selalu di awal kajian saya bicara, mari kita bertekad mulai saat ini. Jangan ada lagi makhluk lain yang terluka, yang berkurang kebahagiaannya dengan kehadiran kita. Saya mengingatkan karena apa? Semua rasa sakit yang kita timbulkan pada makhluk lain akan kembali kepada kita. Coba kalau makhluk lain dipotong lehernya sakit nggak? Iya. Nah, rasa sakit yang ditimbulkan itu tersimpan di alam semesta, siap untuk dikembalikan pada kita lagi pada ruang dan waktunya. Nah, nanti kita baca ayatnya. Ini belum pakai ayat ya, supaya ngerti semuanya. Sampai di sini mengerti? Ya, jangan-jangan kita ini sekarang sudah mengalami kebangkitan. Jangan-jangan hidup kita hari ini itu adalah akhirat dari kehidupan kita yang telah lalu. Jangan-jangan kebangkitan itu sudah kita alami berkali-kali.
Karena kehidupan kita hari ini adalah akhirat dari kehidupan kita yang telah lampau. Coba Bapak Ibu, ada yang pernah ditipu nggak sama orang? Ada. Oke. Coba pahami, kok dia bisa nipu saya? Dan yang nipu orangnya itu. Yang ditipu bukan tetangga saya, kok saya? Itu pasti ada kaitan karma dengan kita. Orang yang menipu kita hari ini kepada kita, jangan-jangan dihadirkan semesta untuk melunasi utang kita. Kita pernah menipunya di kehidupan yang dulu dan sekarang dihadirkan bersama di sini. Sudah dibangkitkan, sudah hidup kembali. Makanya hari ini bisa jadi adalah akhirat dari kehidupan kita yang telah lalu. Ini kita masih mikirin akhirat. Nanti lagi, nanti lagi. Padahal hari ini kita sedang menjalaninya. Nah, makanya walal akhiratu khairul laka minal ula. Pasti, ya, hari ini tuh akan lebih baik dari hari kemarin. Pasti. Karena apa? Semua peristiwa yang terjadi di semesta ini tiada lain adalah kebijaksanaan Allah, cinta Allah demi membersihkan jiwa kita dari segala utangnya sehingga kita bisa kembali memenuhi ayat innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Asalnya suci, kembali menjadi suci kembali. Setelah dilunasi semua utang-utangnya. Masuk akal? Masuk akal? Saya tanya dulu, punya akal? Oh ya, alhamdulillah kalau gitu ya. Salah pertanyaan saya. Punya akal ya? Kalau punya akal, masuk akal sekarang. Itu berarti saya percaya. Ya. Karena yang nggak punya akal nggak masuk-masuk, akalnya aja nggak punya. Oke, lanjut ya. Pelan-pelan ya. Udah mulai ngerti ya. Jadi gerakan perubahan itu juga kebangkitan. Bangkit ekonomi dari krisis itu juga kebangkitan. Pernah nggak kita mengalami krisis moneter tahun 98, betul? Iya. Wah, terpuruk ya ekonomi semua. Dolar juga terpuruk. Kemudian bangkit. Nah, itu juga kebangkitan. Jadi kebangkitan itu bisa jadi adalah perubahan. Nah, kita butuh kebangkitan yang hari ini, di sini, sekarang, bukan kebangkitan yang nanti. Karena hidup bukan nanti, hidup itu di sini, hari ini, sekarang. Saya mau nanya Bapak Ibu. Bapak Ibu bernapas nggak? Kapan? Sekarang. Bisa nggak napasnya besok? Atau bisa napasnya kemarin? Nggak bisa. Nah, ciri hidup itu bernapas. Napas kapan? Sekarang. Betul nggak hidup itu sekarang? Ya iya. Cuman kita sering jadi diri palsu. Sering menolak yang sekarang. Berangan-angan besok lebih bagus. Apa yang terjadi? Terus dibawa oleh kita, oleh pikiran palsu kita. Ke ilusi kenyataan. Kenyataan yang ilusi. Kan sering kalian mengatakan, seharusnya nggak begitu tuh. Menolak yang sekarang. Betul nggak? Gitu. Karena kalian itu terbiasa menganggap seolah-olah kesempurnaan itu yang ada di otakmu. Padahal kesempurnaan itu saat kita menolak ketidaksempurnaan apa adanya. Itulah kesempurnaan. Pengen nggak punya pasangan yang sempurna? Pengen? Pengen apa tidak? Gampang. Terima pasanganmu hari ini apa adanya. Terima ketidaksempurnaannya, langsung sempurna. Nah, orang yang kawin cerai, gak cocok dengan pasangan, besok cari lagi, gak akan ketemu dengan yang dia sebut sempurna itu. Kan itu cuma ilusi pikirannya saja. Sempurna itu ketika kita sudah bisa menerima yang tidak sempurna apa adanya. Coba sekarang, mulai sekarang, terima pasangan kita kelebihannya, terima kekurangannya. Karena kelebihan dan kekurangan itu kesempurnaan. Langsung tenang. Paham sampai sini? Oke, lanjut kalau gitu. Bangkit juga bisa merujuk pada perubahan dari yang rendah ke posisi yang lebih tinggi. Pernah nggak kita mengalami satu kebangkitan dulu? Indonesia ini bisa merdeka tahun 1945 karena tahun 1900 berapa itu? Pernah ada yang namanya kebangkitan
yang sekarang diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Tanggal berapa itu? Sebentar lagi, 20 Mei. Saya juga nggak ngerti. Ketika ditanya sama tim IT, judulnya apa hari ini? Kebangkitan. Saya baru sadar kalau 20 Mei Hari Kebangkitan, 3 hari lagi. Jadi cocok kayaknya ceramah ini. Ya. Nah, kebangkitan nasional. Kapan kita mulai kebangkitan? Begitu kita sadar. Sadar kita dijajah. Sadar dijajah tuh nggak enak. Betul nggak? Ya, sadar dibodoh-bodohin tuh nggak enak. Kan yang namanya penjajahan itu kan kita dianggap bodoh. Ya. Yang penting kita bisa memuaskan kekuasaan. Makanya kekuasaan itu terus menciptakan konspirasi supaya orang-orang bodoh nggak bangkit. Dulu kan nggak boleh sekolah sebebas sekarang. Karena bahaya ketika sekolah akan menghasilkan kebangkitan. Terutama kebangkitan kesadaran. Tapi kalau sekolah yang tidak membangkitkan kesadaran, nggak bahaya. Sekolah yang cuma isinya apalah. Ya, nggak bahaya, nggak bahaya. Ya, kalian menghafal kitab suci sekian juz sampai nggak ngerti isinya, nggak bahaya. Ya nggak bahaya. Walaupun hafal 30 juz nggak bahaya. Oh nggak ngerti. Karena orang nggak ngerti itu nggak bahaya. Yang bahaya itu ketika ngerti dia sadar. Setelah sadar dia, kenapa saya bodoh ya? Itu kebangkitan di situ terjadi. Banyak nggak sekolah-sekolah malah membungkam kesadaran. Bukan membangkitkan kesadaran. Nggak bahaya yang kayak gitu. Nggak bahaya ya. Silakan. Kalian ngapalin ini, ngapalin itu. Nggak bahaya. Ya. Yang bahaya itu kalau orang sudah berpikir kritis, berpikir kreatif, berpikir kolaboratif, berpikir komunikatif, bangkit semua kekuatan dalam dirinya. Nah, kekuatan yang tersembunyi bahasa Arabnya jin. Makanya orang yang sudah bangkit potensinya disebut jenius. Iya. Kan yang bahaya yang kayak gitu. Yang jenius. Yang jinnya masih tersembunyi di dalam. Rapat potensi dirinya tidak bangkit. Gak bahaya. Dikasih ini, dikasih itu. Tunduk aja. Walaupun gak ngerti. Gak bahaya kan? Bahaya nggak kalian? Ya nggak bahaya, cuma ngapalin, ya. Tapi kalau udah mulai kritis, kreatif, bahaya. Karena pemberontakan terjadi, pasti dipimpin oleh orang-orang yang sadar. Paham ya? Oke. Ya, yang tidur lelap dalam kegelapan dan merasa nyaman di kegelapan, gak bahaya, gak bahaya. Ya, oke. Nah, saya ingin mengingatkan saja, manusia tidak dirancang untuk gagal, tetapi manusialah yang gagal untuk merancang. Ngerti? Ngerti apa tidak? Manusia tidak dirancang untuk gagal, tapi manusialah yang gagal untuk merancang. Jadi sebetulnya kalau kita hidup sejalan dengan maunya Allah, hidup sesuai dengan rencana Allah, hidup sesuai dengan rencana dan niatnya Allah menciptakan kita, gak ada yang namanya kegagalan. Gak ada. Jadi kita ini sebetulnya ya, kenapa mengalami banyak kegagalan? Karena kita ini hidup tidak sejalan dengan panggilan jiwa kita. Nah, ini sudah dibahas pada kesempatan yang kemarin. Orang bijak adalah dia yang hari ini mengerjakan apa yang orang bodoh akan kerjakan 3 hari kemudian. Ngerti nggak? Jadi orang bijak dengan orang bodoh bedanya apa? Katanya ngerti. Diulang ya. Orang bijak adalah dia yang hari ini mengerjakan apa yang orang bodoh akan kerjakan 3 hari kemudian. Jadi bedanya orang bijak dengan orang bodoh apa? Hah? Ya beda waktu.
Apa yang dilakukan oleh orang bijak hari ini, itu baru akan dilakukan oleh orang bodoh 3 hari, kemudian itu aja, beda waktu. Nah, beda waktu itulah yang menyebabkan beda kesadaran. Itu yang membedakan, kebangkitannya pun berbeda. Paham? Lanjut. Semua orang pernah gagal, setuju? Oke. Sebagian menyerah, setuju? Siapa? Sebagian bangkit kembali. Makanya di semesta ini cuma 2 kelompok manusia, pecundang dan pemenang. Siapa pecundang? Saat ada kegagalan, gak mau bangkit. Siapa pemenang? Saat ada kegagalan, dia bangkit. Ya sudah, kegagalan hanya keberhasilan yang tertunda. Begitu aja. Kira-kira Bapak Ibu masuk pecundang atau pemenang? Hebat. Keren ya. Ya, gak apa-apa. Kadang-kadang kebenaran itu harus dilahirkan oleh kesalahan. Gak apa-apa. Ya, jalanin aja. Lanjut dulu. Seseorang yang mampu bangkit setelah jatuh adalah orang yang lebih kuat daripada seseorang yang tidak pernah jatuh sama sekali. Bagus gak? Jadi jatuh tuh bagus gak? Bagus. Ada pengalaman. Makanya orang yang mampu bangkit setelah jatuh lebih kuat daripada orang yang tidak pernah jatuh sama sekali. Coba ya, orang kayak saya ini, sekeluarga 11, saya anak ke-7. Gagal saya mau jadi anak bungsu. Karena punya adik lagi 4. Ya, mau manja-manja gimana coba? Bapak saya bilang kalau sepatumu nggak dicuci, ya pakai aja sepatu kotor. Kalau baju seragammu yang satu-satunya nggak dicuci, ya pakai aja seragam kotor. Tidak ada baju dicucikan ibu, dibajukan bapak, nggak ada cerita. Bahkan untuk makan pun ya tidak selalu tersedia di rumah, harus mencari sendiri. Kira-kira beda nggak dengan anak yang selalu difasilitasi? Beda nggak? Beda. Saya jatuhnya sering banget. Sehingga kuat. Nah, anak yang nggak pernah jatuh, orang tuanya khawatir. Main sebentar aja pergi, udah dicari. Harus di rumah terus. Coba, jadi kuat nggak? Enggak. Makanya hidup itu harus alami. Harus alami. Jadi saya bersyukur ya. Saya bersyukur karena saya telah dipilihkan orang tua terbaik untuk kelahiran saya. Dan lewat beliau itulah ayah ibu saya menjadi saya yang hari ini. Saking sering jatuhnya, sering bangkitnya, maka jadi kuat. Pergi ke Bandung naik truk, orang lain naik bis, mau sekolah. Ya, nyampe di Bandung ya nggak punya uang, orang lain kos, saya tidur di masjid. Tambah kuat kan? Orang lain tidur di kasur, saya tidurnya di tikar. Waktu istri saya calon istri saya berkunjung ke tempat saya, nanya, mana kasurnya? Gak ada. Lemarinya ya cuma di pojokan aja, ada bekas bungkus kardus Indomie. Lah saya nggak perlu lemari, bajunya nggak ada. Kardus Indomie aja nggak penuh. Lah bajunya cuma batik dan cut bray. Waktu itu mewah itu. Mewah. Jadi karena sudah begitu, ya jadi kuat. Jadi nggak usah takut ketika anak-anak kita harus belajar prihatin, nggak usah takut. Itu cara semesta menguatkan. Yang penting dorong supaya mereka tetap mau bangkit. Paham ya? Oke. Ini ngerti nggak dari tadi saya ngomong? Oh ngerti ya? Udah. Kemenangan sejati bukanlah karena kamu tidak pernah kalah, namun karena kamu sanggup bangkit kembali setiap kali kamu jatuh.
Jadi orang yang disebut dengan juara sejati itu bukan gak pernah kalah. Tetapi ketika kalah dia bangkit, ketika kalah dia bangkit. Itu jadi juara sejati. Paham ya? Jadi sekarang saya mau nanya sama Bapak Ibu. Ada yang pernah gagal? Ada yang pernah jatuh? Bagus gak itu? Baru sekarang bilang bagus kalian itu. Baru sekarang itu bilang bagus, betul nggak? Iya. Nggak sadar-sadar ya. Semua tuh bagus. Itu kebijaksanaan dan cita semesta buatmu. Dan kalau tidak melewati jalan itu, belum tentu kalian menjadi orang-orang yang sekuat hari ini. Belum tentu kalian menjadi orang-orang yang sehebat hari ini. Itu cara semesta sedang memproses kita. Luar biasa. Sekarang bisa melihat gak? Semuanya adalah kebijaksanaan dan cinta kasih Allah. Bisa melihat? Bagus. Bagus. Udah mulai sadar. Ada potensi untuk bangkit. Jangan menilaiku dari kesuksesan. Tetapi nilai aku dari seberapa sering jatuh dan berhasil bangkit kembali. Karena kalau kita lihat orang, biasanya dilihat akhirnya aja. Jadi seperti itu. Prosesnya nggak pernah dilihat. Ada yang tanya sama saya. Saya sekarang apapun yang saya pikirkan, saya rasakan. Itu jadi. Ada yang bilang sama saya sudah seperti itu katanya. Pokoknya saya selalu memikirkan dan merasakan, tapi bedanya nggak jadi-jadi. Saya bilang beda kekuatan. Jadi getaran dari sini, dari pikiran, getaran dari perasaan yang saya bangun, itu sudah melewati perjalanan panjang. Ya kamu baru aja kasih tahu informasi dari saya. Rasanya sudah sama kok. Saya berpikir begitu, merasa begitu. Tapi bedanya kok nggak jadi. Itu karena getarannya belum selaras dengan getaran semesta. Pikiran, perasaan itu energi. Energi adalah vibrasi. Energi adalah frekuensi. Itu semua adalah getar. Saya membaca sebuah artikel yang sangat luar biasa. Para ilmuwan di New York. Tahu New York? Di mana coba? Ciparai? New York. Di mana kira-kira? Hah? Ilmuwan di New York sudah membuktikan bahwa ternyata cahaya bisa diubah menjadi materi. Mereka sudah berhasil menciptakan akselerator. Akselerator itu dari kata acceleration. Akselerasi itu artinya percepatan. Akselerator itu adalah sebuah alat yang diciptakan orang fisika untuk mempercepat gerakan sebuah partikel sehingga dia memiliki energi yang sangat tinggi, sehingga akan terbentuk dua pasangan yang namanya positron dan elektron. Positron dan elektron yang berpasangan ini ya dengan energi yang sangat tinggi mampu diubah menjadi materi. Jadi semakin jelas bahwa yang namanya materi di alam semesta ini pasti berasal dari cahaya. Makanya yang pertama kali Allah ciptakan sebelum Allah menciptakan alam semesta adalah johar awal, nur awal, yang dalam tradisi Islam disebut Nur Muhammad. Jadi sains dengan spiritual itu makin bergandengan. Makanya kalau orang belajar spiritual anti sains, tidak mau belajar sains, tidak mau berpikir secara saintifik, ya sudah. Cuman merasa paling hebat sendiri, paling benar sendiri, yang lain semuanya salah. Jadi ada orang kerja, nggak saya ceritakan tempatnya di mana. Yang jelas yang kerja ini karyawan saya. Datanglah tuh, ya seseorang. Beliau ini kerjanya
Ya suka ngasih ceramah lah di masjid-masjid gitu. Lalu ya diskusi dengan pegawai saya. Diskusinya apa? Seputar dunia dan akhirat. Jadi saya datang, saya memperhatikan diskusi itu. Nah, orang yang datang ini menganggap karena dia ini adalah ahli dalam segalanya, ngasih ceramah mantap. Dia menganggap dia itu lebih soleh daripada orang yang kerja ini. Padahal orang ini jelas sedang kerja, sedang berbuat. Betul? Gitu. Ini saya tanya, mohon maaf, Bapak kerja di mana? Saya nggak kerja. Oh. Lalu saya kok tiba-tiba meluncur mulut saya, kayaknya solehan Bapak ini deh yang kerja. Saya bilang gitu. Karena kita menganggap soleh itu seolah-olah orang yang ngajinya banyak gitu. Ke tempat ibadahnya sering, walaupun gak ada gunanya hidupnya, tidak bermanfaat sama sekali, gak kerja. Minta sumbangan dulu mulu. Kan kita menganggap itu soleh. Lalu karena dianggap soleh, dia menganggap seolah-olah orang yang kerja itu sedang mengerjakan urusan dunia ini salah. Padahal sebaik-baiknya manusia yang berguna bagi manusia lain. Betul nggak? Coba saya mau nanya. Yang sholat di masjid ini dengan yang bikin masjid ini, solehan mana? Ya dua-duanya soleh. Kalau yang sholat juga ikut bikin masjid. Paham ya? Paham nggak? Iya, cuma ngomong doang nggak nyumbang-nyumbang. Gak soleh. Jadi jatuh itu biasa Bapak Ibu. Tapi bangkit itu luar biasa. Sekali lagi, jatuh itu biasa. Tapi bangkit luar biasa. Siap untuk memasuki kajian yang lebih inti lagi? Oke, baik sekarang. Saya mau masuk sini. Pernah membaca nggak surat Al-Zalzalah? Yang bunyi awalnya itu Iza zulzilatil ardu zilzalaha. Pernah dengar itu? Oke. Jadi Al-Zalzalah itu artinya adalah kegoncangan. Kegoncangan. Ya, goncang. Ya, ada yang mengalami kegoncangan keluarganya. Ada yang mengalami kegoncangan ekonominya. Ada yang mengalami kegoncangan spiritualnya. Ada yang mengalami kegoncangan kesadarannya. Bagus nggak kegoncangan itu? Bagus. Karena semua kebangkitan harus dimulai dengan kegoncangan. Yang nggak digoncang, nggak bangkit-bangkit. Jangan-jangan semua yang hadir di sini pun sebetulnya hadir di sini itu karena diantarkan oleh kegoncangan. Betul nggak? Ada yang kegoncangan fisiknya, mengalami berbagai macam penyakit. Betul nggak? Ada yang cancer, tumor, macam-macam. Kakara sadar. Dasiun. Sieun maut. Betul nggak? Iya, gitu. Betul nggak? Bagus nggak kegoncangan itu? Bagus. Karena bagus saya akan bahas ayat ini. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Ketika bumi digoncangkan dengan goncangan yang sangat dahsyat. Lihat saya semuanya. Karena begitu ada kata-kata bumi, yang terpikir oleh kita adalah dunia ini. Betul? Ya memang kadang-kadang digoncang juga nih dunia. Ada gempa sangat kuat. Betul nggak? Setelah gempa kemudian ada tsunami. Semua harta kekayaan hancur semua. Ada nggak peristiwa itu? Ada. Dan setelah itu manusia mengalami kebangkitan. Jadi memang kebangkitan itu harus diawali dengan kegoncangan. Kalau begitu kegoncangan itu cinta kasih Allah bukan? Kebijaksanaan Allah bukan? Pernah kalian digoncang? Pernah apa sering? Nerima apa tidak? Nerima apa tidak? Katanya cinta kasih Allah. Jadi cara Allah berbicara kepada kita tuh kadang-kadang harus digoncangkan. Kalau nggak digoncangkan, kitanya nggak sadar-sadar. Kalau getarannya cuma kecil-kecil gitu, nggak sadar. Kadang-kadang harus digoncangkan. Goncangan itu berarti getaran yang sangat dahsyat.
Oke. Ayo kita lanjutkan. Ketika bumi digoncangkan dengan goncangan yang dahsyat. Perhatikan saya. Saya sudah sampaikan. Ketika ada kata langit di Quran, pasti bicara alam-alam tinggi. Ketika bicara bumi, pasti bicara alam-alam yang sebaliknya. Ya? Oke. Langit bicara alam-alam ruh. Bumi bicara alam-alam fisik. Itu bahasa simbolik di Quran. Karena langit dalam pengertian fisik nggak ada. Saya sampai sekarang belum pernah menyaksikan langit secara fisik. Karena yang ada adalah ruang kosong antar planet. Langit secara fisik sampai sekarang saya belum pernah lihat. Itu yang warna biru bohong. Itu peristiwa dispersi cahaya. Sinar matahari yang datang dari angkasa memasuki atmosfer bumi mengalami proses pembiasan cahaya. Timbul warna biru. Gunung juga. Dari kedekatan kan warnanya nggak biru. Dari jauh warnanya biru. Biru itu tipuan mata. Paham? Naik pesawat yang tinggi ke bawah juga lihat biru. Saking jauhnya. Oke. Jadi kalau berbicara tentang bumi, ini berbicara tentang segala hal yang bersifat materi. Bersifat fisik. Oke. Bisa mengerti? Oke. Tubuh fisik bumi? Bumi. Harta bumi? Bumi. Keluarga bumi? Jabatan bumi? Uang bumi? Ladang bumi? Sawah bumi? Oke. Jadi terkadang harus digoncang dulu nih aspek buminya. Aspek materinya. Oke, acungkan tangan. Pernah ada yang hilang mobil? Ada. Pernah ada yang tertipu uang? Ada. Ya? Pernah ada yang mengalami penyakit gak karu-karuan gitu sampai tubuhnya sakit terus menerus? Ada? Ada. Ini bagus saya cerita sama orang-orang yang sudah mengalami. Itu yang disebut dengan idza zulzilatil ardu zilzalah. Itu adalah goncangan bagi bumi. Karena apa? Kalau tidak digoncang materinya, ruhaniah kita nggak bangkit. Kegoncangan materi ini adalah cara Allah untuk membangkitkan ruhani seseorang. Ada orang yang digoncangkan ya buminya baru sadar dengan ruhanian. Betul nggak? Betul apa tidak? Oke. Sekali lagi saya tanya, bagus nggak kegoncangan itu? Bagus. Oke, lanjut kalau bagus. Wa akhrajatil ardu asqalaha. Dan bumi telah mengeluarkan beban-beban yang berat yang dikandungnya. Lihat saya semua. Dengan kegoncangan yang terjadi pada bumi, pada segala yang bersifat materi, yang bersifat fisik, ya. Lalu bumi telah mengeluarkan beban-beban yang berat yang dikandungnya. Coba sekarang saya mau nanya, Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu memiliki harta yang semakin banyak, semakin banyak, semakin banyak, semakin banyak. Jujur, semakin senang atau semakin beban? Beban. Ternyata harta itu pada titik tertentu tidak bisa dinikmati lagi. Jabatan pada titik tertentu gak bisa dinikmati lagi. Pernah mendengar artis-artis kelas internasional yang rumahnya ubluk ablak, yang hartanya tidak berseri lagi, mengakhiri kehidupannya dengan bunuh diri, dengan obat karena mengalami kehampaan. Pernah dengar? Oke. Itu kan cerita yang sangat bagus. Betul nggak? Oke. Saya pernah mengalaminya. Rumah saya banyak. Waktu saya masih usia sangat muda. Jadi kalau hari Minggu itu, Sabtu Minggu, saya beberes di rumah ini. Sabtu Minggu berikutnya, saya beberes di rumah ini. Sabtu Minggu berikutnya, beberes di rumah ini. Bayar listrik juga jadi banyak. Pajak juga jadi banyak. Beberesnya juga jadi banyak. Saya baru sadar.
setelah semuanya hilang. Ada satu peristiwa kegoncangan yang membuat semuanya harus hilang dengan cara semesta. Ya, jelas salah saya. Mobil pun hilang. Tiap Sabtu dulu beli emas, belum kenal bank. Tiap Sabtu tuh di toko 6 itu yang di dalam kaum itu. Gak ada emasnya sekarang. Digoncangkan semua. Begitu hilang semua, gitu dalam waktu yang singkat. Loh, saya jadi tidak beres-beres lagi. Enak ya. Gitu gak? Jadi kadang-kadang kita itu baru sadar setelah mengalami itu. Semua orang berpikir kalau banyak harta menyenangkan. Saya pernah di titik itu. Ternyata tidak. Pada titik tertentu harta pun tidak bisa dinikmati lagi. Mau tidur aja cuman perlu kamar 1. Ada nggak yang rumahnya 3 tidurnya pindah-pindah kalau malam? Ada nggak? Susah nggak kira-kira? Ya, aduh sayang rumah ini nggak ditempatin. Ya udah jam 6 sampai jam 8 sampai jam 10 tidur rumah ini. Pergi lagi jam 10 sampai jam 12 pindah ke rumah ini. Saking banyak rumahnya, susah nggak? Susah. Jadi ternyata pada titik tertentu ketika kita sudah merasa terbebani dengan semua ini harus dilepaskan. Pada titik tertentu jabatan pun tidak bisa dinikmati lagi. Betul nggak? Coba yang jabatannya tinggi, mau makan dengan keluarga aja nggak ada waktu. Betul nggak? Kalian yang nggak punya jabatan, enak kan makan di mana aja kan? Betul nggak? Iya, gratis lagi ya. Wa qalal insanu malah, dan manusia bertanya, mengapa menjadi begini? Nah itulah, semua manusia kalau digoncangkan pasti pertanyaan mengapa jadi begini. Jarang manusia yang bertanya ketika digoncangkan, pesan apa yang sedang kau kirimkan kepadaku dengan peristiwa ini? Coba jujur-jujur Bapak Ibu. Kalau digoncangkan hartanya, digoncangkan ekonominya, ya, digoncangkan tubuh fisiknya. Pertanyaan Bapak Ibu, sama nggak dengan ini? Mengapa menjadi begini? Sama nggak? Ah itu benar berarti Quran. Jarang yang bertanya, pesan apa Tuhan yang hendak kau sampaikan lewat peristiwa ini? Ada nggak yang kayak gitu? Ada? Oh yang ada juga udah dikasih tahu sama saya. Dulu sama, betul nggak? Iya. Ah kalian sama. Pasti kalau digoncangkan paling juga ngomongnya, aduh menikir-kir teuing. Pasti begitu. Betul nggak? Saya udah tahu dari wajahnya. Menikir-kir teuing Gusti. Betul nggak? Iya. Ya sama, yang laki-laki juga yang ketawanya paling kencang sana sama kalian di sini sama. Jadi Quran itu memang luar biasa ya. Wa qalal insanu malah, dan manusia bertanya, mengapa begini? Bukan bertanya, Tuhan pesan apa yang hendak Engkau sampaikan lewat ini? Nah, setelah ngaji kesadaran dengan saya, pertanyaan kalian akan berubah. Sadar kalau kegoncangan itu bagus. Sadar kalau kegoncangan itu dalam rangka Tuhan melepaskan semua beban-beban kita. Melepaskan semua ikatan-ikatan kita. Ingat kembali, dulu saat kita tidak punya apa-apa, merdeka kita. Saat kita tidak tahu apa-apa, merdeka kita. Saat kita tidak bisa apa-apa, merdeka kita. Saat kita tidak merasa siapa-siapa, merdeka kita. Begitu semuanya sudah terjadi yang sebaliknya, disitulah kita mulai susah.